Tapi ini ada orang yang udah setara ustadz sekalipun, dia mengambil jalan yang saya bilang salah gitu. Taruhlah misalnya ya korupsi gitu, atau dikasih iming-iming, nih kamu nanti santri-santrinya melakukan sesuatu yang kita udah tahu itu salah gitu. Kenapa masih dilakuin ya Ustaz? Saya sampai bingung begitu. Kalau misalnya orang yang di bawah sama seperti saya ini orang awam nggak ngerti ilmu melakukan kesalahan, ya mungkin emang ilmunya saya belum sampai situ. Tapi orang-orang yang berilmu itu udah berilmu, kok masih mau aja ya? Bingung saya di situ. Masih mau terima sesuatu yang itu udah jelas salah gitu. Apalagi dia nyebarinnya ke لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talib ilmu, nikmat memiliki saudara seiman, dan masih kita diberi kesempatan untuk kita mengadakan kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Ya ikhwanillah, jazakumullahu wa kita masih di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan KHO, Kajian Hadis Online Official. Di channel ini kami insya Allah membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kali ini kita Al-Quran ya Ustaz ya. Tafsir Al-Quran, surat Al-Baqarah masuk ke ayat ke-42. Kalau yang Bulughul Maram di setiap hari Jumat siang ya. Kalau di sekarang Minggu sore berarti kalau di sana ya. Minggu sore kita membahas tentang tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita masih ditemani oleh narasumber kita. Insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimurahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan, insya Allah silakan dituliskan di kolom komentar yang akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Ibnufillah selaku thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Ustaz Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan taqullaha alladzi ta'lamun bihi wal arham wallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ummat ta'allama al-Qur'an
Allah sebaik-baik Allah yang belajar Quran. Bahkan juga di Al-Qurannya satu dua tahun. Kemudian ini syaitan rajim. La talbisul haqqa bil batil. Wala talbisu. Wala talbisu. Ya, bahasa juga tadi. Kurang tak. Kemudian ada kata lawan itu kan? Ayat 42 Ustaz. Iya. 42. Kan ada berapa? Kenapa Ustaz? Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, cuman kadang masuk, kadang hilang gitu. Sekarang kedengaran enggak? Sekarang kedengaran. Kedengaran. Alhamdulillah dengan cerita orang kedua. Wala talbisul haqqa bil batil. Fatakal haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur saya janganlah kalian mencampur dan juga menyamarkan. Bisa juga menyamarkan. Al-haqqo kebenaran. Bil batil dengan batolah hilang atau lenyap. Batil yang hilang, pasti mungkin yang hilang harus batil. Kebenaran. Al-haqqo dengan yang batil. Kalau orang tak tubuh jangan kalian dari kata sama nggak tunggu. Jangan kata itu menyembunyikan. Al-haqqo kebenaran kalau tadi ditawarkan, ini adalah disembunyikan. Jangan menyembunyikan. Namun dan kalian ya itu secara perkara. Ayat sebelumnya kita berbicara kata Allah pada orang yang kalian takut buat dia. Pada sembilan kata takut apa takut? Takwa adalah takut kepada Allah, takut akan azabnya Allah, takut kepada Allah. Ya, bagaimana yang cara menghindari orang untuk amal soleh. Dan ayat yang itu adalah salah satu amal soleh apabila berdasarkan bisa juga dari apa namanya dari itu ayat Allah. Karena kita akan bahas A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatul haqqa dan janganlah kamu semua kalian mencampur al-haq. Campur hak itu artinya salah satu tanda takut kepada Allah atau akan azabnya. Jangan untuk coba, jangan memberi al-haq sama dengan apa? Dengan batil. Ya, al-haqqu min rabbik. Al-rabbik kalau takut yang mengungkap. Kadang itu roh kamu sangat murah pasti.
kebenaran yang datang dari Tuhan dan dari Allah Subhanahu wa taala tak pernah berubah. Apa contohnya? Allah itu hak. Ya, kebenaran sebagai Tuhan sampai kapanpun itu hak itu artinya tetap tidak pernah berubah. Nabi Muhammad itu hak nanti tidak pernah berubah. Al-Quran itu hak tidak pernah. Ya, awalnya batil, batolah inilah ingat apa yang tetap berubah-ubah. Sekarang A besok B. Ya, yang A udah hilang. Dia dengan yang B. Kita menjadi benar hilang lagi jalan itu. Karena buatan manusia dia selain jadil, selain modern namanya apa? Ya. Nah, kalimatnya adalah tradisi dalam bahasa yang campur. Itu mencampur, Pak. Ya. Kalau misalnya gula sama kopi, ya, bercampur, kopinya juga kita mana kopi kita belum dulu ya, Pak. Gula dengan campur dengan tapi sementara juga anak kopinya nah, apabila kebenaran dicampur dengan kebatilan, akhirnya akan terjadi lebih lagi. Tapi yang benar itu salah, ya, itu benar. Jangan kalau larangannya orang Arab. Jangan kalau kita pun yang hak, yang telah Allah turunkan kepada kalian, ya, kita Al-Quran jangan berubah. Dan kenapa aku? Ya, contoh nanti berapa? Pada saat orang-orang Israel diceritakan oleh Allah kepada Palestina yang masuk terbang dengan cara merundukkan badan. Lalu siapa kalimat ucapkan oleh mereka mohonlah ampun. Ya, itu sama dengan sifat kalau karena apa kalimat mudah atau apa sih sulit dapat. Ya, mudah bercerita orang mengucapkan khitab, mudah. Padahal itu orang apabila mereka mengucapkan surga Palestina, kalau mengucapkan khitab, artinya kami, maka otomatis Allah akan sedang berlaku di yakin. Allah itu padahal doanya Bani Israel dan padahal ya mau lihat Allah dengan jalan nyata apa namanya dia pernah terlibat ya apa kalau kamu itu ya kata kita mau ringan sekali tapi dari itu kalau nggak punya iman sesuatu yang remeh ini yang dipakai orang yang beriman puasa orang yang beriman
Kalau nggak beruang kalau nggak beruang dengan sholat, saja kita nggak sanggup. Mereka tidak nggak sanggup. Malah bukan juga bisa malah akhirnya orang wanita disuruh itu sampai stop malah ini stop. Kalau hitam tidak pun kalau stop kan betul. Ya bukannya minta apa nggak minta gantung. Anda orang-orang yang kecil belajar. Jangan kalian mencampur yang benar dengan yang salah. Sebenarnya jadi bareng di kamar. Oh, apakah yang benar atau yang salah karena sudah bersama. Terus bedakan, makanya dulu jarang sama Allah. Jangan mencampurkan atau mencampur adukkan antara yang sah, ya, itu artinya sah, dan sesuatu yang kalau sah, lalu jangan kalian sembunyikan, jangan kali campur oleh wakil. Saya mau tahu loh, Bapak sekalian. Ya, kalau kita satu kata adonan lah, kopi dan bah. Saya mau tahu, kopi sadar nggak? Ada ini ya, saya mengetahui tidak bahwa dia sedang mengetahui dengan sadar pula. Ya, dengan sadar. Tapi dengan berbangun dia tahu. Makanya jangan kalian menjadi orang-orang yang mau berkafir. Wala talbisul haqqo bil batil. Quran yang benar bukan dengan wala talbisul haqqo jangan mencapai ini namanya tak sama. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, jadi ada yang sendiri naik istilah. Tetapi yang ditanya ini tentang kalau ini menunjukkan yang apa namanya dilebihkan dengan neraka tanggung ya kenapa sampai nanti jam masa-masa berlaku karena suka mencampur yang hak dengan yang baik. Wajib keluar hak dengan menyebutkan yang benar harus berbicara. Allah itu lagi telah orang-orang yang tubuh menulis telah merubah saknya itu Rasulullah pada Rasulullah itu lalu Allah kepada para sahabat yang berada pada bawah atas nama itu Allah beliau berkata an Rasulullah bahwa Rasulullah kalau saya letak tubuh andi dan yang lain dari aku ada tulis apa Nabi apakah karena dia keluar mengucapkan saya tidak tapi kalau apa namanya walaupun
Tuhan waman kata bagi siapa saja kata Rasul yang telah menulis kan jadi beliau telah dikatakan kalau yang tak maksudnya Tuhan apa hadis Nabi bercampur dengan Tuhan Allah. Tapi bukan Tuhan Allah bercampur dengan hadis Nabi. Maksudnya kalau mungkin apa saja itu berarti untuk Allah sulit. Kita bisa bercampur. Berapa? Kamu dulu? Ya, jelas. Baik. Apa ayat berikutnya? Terus. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat menaikkan aja mereka marah dan berulang marah terus tidak kalau kalau tapi sekolah wajib zakat ini siapa kira-kira untuk orang Islam untuk apa untuk orang-orang apa Orang Islam. ya Orang Islam. berkat zakat ya orang itu berkat berapa Agak sekarang putus hilang. Hujan di situ ya, Ustaz ya? hujan berkat berapa Kedengaran, sekarang sih kedengaran, tapi nanti suka nggak jelas suaranya Ustaz gitu. tadi ayat pertama jelas nggak Kenapa? tadi ayat keempat juga jelas nggak Jelas sih, ngerti. Cuman ada beberapa kata-kata suka ada yang hilang gitu. Apa harus deket mic-nya atau gimana gitu ya? baik ya, ya. Apa yang bilang Pak Penjelasannya aja sih yang tadi. bilang apa yang bilang Penjelasannya Pak, ada beberapa yang hilang tadi penjelasannya. Penjelasan Ustaz ada beberapa ya yang yang mana ayat yang mana bukan kalimatnya sih, waktu penjelasannya gitu Ustaz. Tiba-tiba suaranya ada cuman nggak jelas gitu. baik saya ulang sedikit ya walau kalau bikul hakko bil batil jangan mencampur adukkan hukumnya larangan nanti al-asnani ditakdim asalnya hukumnya haram lama jelas dari Allah ilahi campur adukkan yang hak dan waktu Quran ini ya jangan dengan yang bukan Quran Iya. yang dari Allah yang dicampur yang datang dari manusia Ya. yang tetap yang dicampur dengan yang selalu berubah dan kita yang mencampur maka karena larangan haram jangan campur yang hak yang batil dan mudah-mudahan kalau dicampur yang hak dicampur Iya. sekarang akhirnya negara muslim semuanya pakai kan cuma kan nggak dipakai ya kan nggak bisa dipakai ada kan hukum-hukum yang di Ada kayaknya. ada Ya, tapi terhapus. berarti enggak Kenapa Ustaz? ini tidak mereka nggak ada Qurannya yang lain berbicara ada paham nggak tentang ayat mereka paham karena campur kadang-kadang pakai Islam kadang-kadang enggak lima zakat berkurang 2,5%. Sudah apa namanya kurban ya. Tapi
yang rajam, potong tangan, kor, tidak kali itu bukan. Iya. Orang campur jadinya. Kebenaran tidak tampak. Ya, kebenaran tidak tampak karena bercampur. Seperti bercampur gula dengan kopi. Campur, jadi berdarah. Ya, jangan yang hak dengan yang baru, tapi yang bulat, yang pasti berubah. Al-Quran semuanya. Zakat dari dulu sampai sekarang berapa kan, Pak? Zakat 2,5. Masih sama. Pernah berubah nggak? Nggak Di pernah. 3%. Nggak pernah. Atau bertren di 1%. Itu apa? Nggak pernah berubah. Kalau yang namanya bakil, orang A besok dengan cara besok. Sekarang A, tapi dia penting. Itu bagus. Pada pemerintah ini pakai sumber dunia. Jadi pemerintah yang mulai itu kalau orang manusia. Kenapa nggak pakai produknya yang khas? Ayo misalnya, dengan negara dari takdir yang bersalah, juga tak. Udah nggak berapa? Udah nggak belajar? Sangat susah. Ya, orang yang berzina itu begitu. Yang kenapa tidak? Karena nggak pernah buat mudah belajar. Iya. Ya, kalau yang bagus selalu berubah, karena selalu lagi. Kita belajar di sekarang, udah makan, kemudian diganti. Iya. Udah expert, udah ahli, udah apal diganti. Udah makan, udah expert, udah ahli, itu. Dan dulu kita pakai UUD 45. Kami teknik UUD 50. Lalu UUD 50. Iya. Ortu lama, ortu baru, informasi, apalagi itu. Apalah nggak tahu namanya. Iya, tapi yang namanya Quran nggak pernah berubah. Ya, yang namanya puasa, ya begitu puasa, jadinya nggak pernah berubah. Oh, yang berarti bukannya apa? Orang berjalan, sama bukan berjalan. Yang berarti sekarang. Kan nggak pernah berubah, datang untuk mempelajari. Benar, Pak? Jelas. Ya. Lalu kalau taktumul hak jangan kita kalau tadi kita kalau punya sesuatu yang kita apa yang disebut menyembunyikan? Apa Ustaz disebut? Definisi menyembunyikan apa, Pak? Definisi menyembunyikan itu apa? Definisi apa Ustaz? Menyembunyikan. Oh, menyembunyikan. Menutup-menyembunyikan. Ya, sebenarnya ya menutup kebenaran. Menutup kebenaran, Ustaz. Jadi disembunyikan. Menutupi. Nah, contohnya. Saya bilang apa namanya? Saya berangkat hari Senin. Ya. Lalu aku menyampaikannya, ya berangkat Senin pagi, pun nggak ada keterangan apa-apa. Iya. Ini namanya menyembunyikan. Menyembunyikan kebenaran. Tapi bisa menambah isinya, untuk mengurangi isinya. Iya. Ya, isinya ditambah. Aturan 10 jadi 12. Kan lebih, Pak. Iya. Itu namanya menyembunyikan. Itu yang aslinya. Yang asli 10 sekarang 5, jadi 5. Berarti berkurang. Juga dengan cara menambah, dengan cara mengurangi, menyembunyikan. Apa bisa jadi?
ada kepentingan berarti Ustaz. Bukan. Kalau tadi kan yang pertama kalimatnya ditambah, yang ketiga kalimatnya dikurangi, yang ketiga tidak ditambah sudah kurang apa? Iya, seharusnya begitu. Tapi makna yang diubah. Kalimatnya sama, redaksinya sama, dari tambah nggak dikurang, saja, tapi maknanya tidak. Contoh, ada yang dibuat begini kan, as-salatu ya saudara di sini ternyata kamu semua ingatku. As-salatu apa namanya ingat salatu ingat dipakai. Kemudian sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang anda paham bagaimana Pak? Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji apa yang anda paham? Ya, jadi sholat itu ya menghindari kita tidak dapat melakukan perbuatan keji dan mungkar gitu. Kalau kita sholat tidak akan bisa melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat ini bisa berkenan orang mampu mencegah perbuatan mungkar. Karena orang yang mengaku nggak perlu sholat. Kalau kita berbuat mencegah perbuatan keji dan mungkar berarti kita sholat. Itu namanya apa namanya? Menyembunyikan kebenaran. Nggak perlu sholat, kemudian berbuat baik saja. Karena tujuan sholat berbuat baik saja. Yaudah kalau gitu sedekah aja, berbuat baik aja. Ya. Ya, kalau mikirnya seperti itu ada banyak sih memang Ustaz. Gimana sholatnya? Sholatnya masih kurang Ustaz. Tapi saya sedekah kok setiap hari. Saya berbuat baik sama orang setiap hari. Itu mungkin yang dia terima. Itu dia sholat supaya bagaimana mungkin sholat syaratnya. Sebenarnya mencegah yang mungkar. Ya, karena tujuan mungkin ya terutama tujuan tanpa karena yang mungkin. Ya mungkin. Aku mau ya. Apa dikatakan? Boleh di pesawat, boleh bikin dengan mobil, dengan motor. Ini ada garangannya. Kalau nggak ada garangannya, bagaimana mungkin sampai tujuan? Bagaimana mungkin orang bisa berbuat sebuah perbuatan keji dan mungkar dalam masalah? Saja. Jadi, saya itu namanya menghubungkan kebenaran. Wah, itu salah. Padahal kamu tahu itu benar. Ya, pada saat kita bisa di Quran. Pada saat antum bikin membaca Quran kata. Kita baca Qurannya, antum hafal Qurannya satu lembar kata. Ya, kalau itu mau rubah. Kira-kira antum sadar nggak melakukan itu? Sadar kalau itu salah. Seharusnya. Ada. Tidak ada orang yang tidak sadar. Tidak ada orang yang tetap sadar. Semua dengan kesadaran, Pak. Ya. Bila kita tidak dia. Pada itu melakukan pekerjaan tersebut, dia sadar. Iya kan? Makanya gimana? Jangan kamu mengujikan kebenaran yang kamu mengetahui. Ya, menyumbangkan kebenaran. Oleh Alhamdulillah akhirnya pakat ultimah tidak minat yang barang siapa menjelaskan ilmu tanya. Karena kamu mau
sholat. Maka dia dapat sesuai dengan kata dari kiamat kelak. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan sih sebenarnya Ustaz. Tadi yang Ustaz bilang kan, kalau kita melakukan suatu maksiat atau suatu kesalahan, kan kita sadar ya. Terus kenapa orang-orang melakukan itu? Saya setuju kalau misalnya dia non-muslim lah, karena dia nggak tahu syariat Islam. Oke. Tapi ini orang Islam tahu, kenapa dia melakukannya? Oke, kalau misalnya dia mungkin malas belajar agama misalnya. Oke, saya tahu sholat itu bagus, tapi saya berbuat baiklah. Oke, mungkin dia derajatnya belum sampai ke tahap sholat itu wajib atau fardu gitu misalnya. Tapi ini ada orang yang udah setara ustadz sekalipun, dia mengambil jalan yang saya bilang salah gitu. Taruhlah misalnya ya korupsi gitu, atau dikasih iming-iming, nih kamu nanti santri-santrinya melakukan sesuatu yang kita udah tahu itu salah gitu. Kenapa masih dilakuin ya Ustaz? Saya sampai bingung begitu. Kalau misalnya orang yang di bawah sama seperti saya ini orang awam, nggak ngerti ilmu, melakukan kesalahan, ya mungkin emang ilmunya saya belum sampai situ. Tapi orang-orang yang berilmu itu udah berilmu, kok masih mau aja ya? Bingung saya di situ. Masih mau terima sesuatu yang itu udah jelas salah gitu. Apalagi dia nyebarinnya ke murid-muridnya gitu. Kan kesian juga murid-muridnya. Gimana tuh Ustaz tanggapnya itu? Baik, makanya Nabi pernah mengajarkan sebuah doa yang saya sering baca doa ini, Pak. Oh iya. Allah ta'ala mungkin wilayah Pak, omikron wilayah Pak, omikabsit Pak, omikawat lagi saja bulan. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma in'audzubillah, aku berdoa kepadamu, ini layan Pak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Tapi ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya hanya sekedar hafalan. Ilmunya hanya sekedar pemahaman, belum sampai pengamalan. Ini kalau dibilang gelarnya dokter, LC, MA. Iya. Ya, tapi itu hidayah ilmu tadi adalah hidayah dua, ada hidayah dokter, yang hidayah amal. Ada orang yang dikasih hidayah sama Allah, dia berilmu saja, tapi itu beramal nggak bisa. Kembali ada orang yang gemar beramal, tapi nggak ada ilmunya. Untuk siapa dia? Ya, ada yang Allah minta, yang kita minta yang bagus itu kita hidayah itu boleh kita minta. Ya, orang seperti ini ilmunya tidak bermanfaat. Yang kedua, Allahumma inna min layan fa wa qalbi layan. Jadi hati yang tidak khusyuk karena ada kesukaan Allah. Aku berdoa kepada itu. Karena ya semua enggak ustaz, orang biasa dan semua mata yang kita akan ganggu terus semakin tinggi ada kesulitannya, semakin gede dan cobaannya. Dia jadi apa namanya tapi yang kedua Iya, orang-orang yang berilmu melakukan sesuatu yang udah tahu itu salah tapi dilakuin. Nah, lalu doa yang ketiga, Allahumma a'udzubika min al-khawf wal ghadab wa min nafsika takbar. Dan aku berdoa kepada Allah dari nafsu yang selalu ikut. Nafsu kalau diikuti repot, Pak. Ilmunya hilang. Contoh. Ya, yang
keempat, Allahumma inni a'udzubika min syaitan wa la yaqra'u wa min tajabulah. Aku berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dijawab. Ini doa itu maksudnya banyak begitu lupa. Dalam kata doanya apa doa ini? Agar apa yang saya punya bermanfaat, memang diberi bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min syaitan. Aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak ilmu juga kamu tidak bermanfaat buat dirinya. Ya Pak? Nah, Ustaz. Oke Ustaz, mungkin sampai di sini dulu ya Ustaz ya. Semoga kita dihindari dan dijauhi dari segala keburukan. Ya ikhwanillah, jazakumullahu khairan. Apapun yang kita lakukan, baik amal kecil maupun besar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, dan segala dosa yang kecil maupun yang besar digantikan oleh Allah dengan kemahamurahannya dengan pahala yang berlipat-lipatnya. Kita doakan juga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang memiliki utang dilunasi, yang belum dapat pekerjaan dimudahkan mendapatkan pekerjaannya, yang belum menikah mendapatkan pasangan yang baik dan menjadikan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, dan yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan bil walidain, keturunan yang soleh-solehah hafiz sabillah. Semoga semua ibadah kaum muslimin baik khusus maupun umum di wilayah negara muslim kembali ke wahyu Al-Quran dan Sunnah, seluruh muslim bernaung di bawah ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan kita doakan negeri kita agar selalu aman, tentram, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara kita menjadi contoh dari negara-negara yang lain. Dan dikurniai pemimpin yang muslim, yang adil, dan menjadi imam sholat di masjid jami dan berakhlak karimah baik di dalam hukum ibadah maupun muamalah. Tak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang tertindas baik di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, Myanmar, Aqsa, Gaza, di mana mereka berada. Ikhlaskan hati-hati mereka, terima saudara-saudara mereka, dan muliakan Islam di tangan kami dan tangan mereka, serta partisipasikan kami di dalam pahala mereka baik doa, harta dan jiwa. Semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua dalam surga firdaus tanpa hisab, sebagaimana menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Rabbana taqabbal doa, Rabbana sami doa, yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya, mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Apa? Izin live Ustaz. Assalamualaikum. لا إله إلا الله محمد رسول